tapi lama-lama ya udah aku sampein karena kan ini jadi beban juga ya, sampein oh dia minta segini dulunya, kaget ya, 500M besar ya, itu bukan hadiah, kirain hadiah Cendramata ya. Makanya produk-produk lokal ini kan berapa sih, apalagi untuk perut ya, untuk anak-anak, karyawan semuanya. Ya ini kekejaman ini. Ini teman-teman, jadi ada beberapa brand yang udah banyak nge-PHK-in karyawannya. Banyak. Gara-gara ini, gara-gara kejadian ini. Dari kasus ini banyak teman-teman saya yang udah karena nge-PHK karyawan ada ratusan. Kita nggak tahu di luaran sana yang owner yang nggak berani speak up ada berapa udah kerugiannya kita nggak tahu. Saran aku, ya ini pesan terakhir aku deh. Kejahatan ini harus kita berantas. Saran permintaan aku sama semua, kalau ada yang mengalami kejadian yang kayak kami sekarang, jangan takut untuk speak up, jangan pernah takut karena ini udah salah, ini udah salah, jadi jangan pernah takut ya. Kalau misalnya takut untuk melapor ini, lapor ke BPOM, lapor ke BPOM di daerah terdekat. Jangan mau negosiasi sama penjahat. Jangan mau bernegosiasi, kalian takut misalnya produknya akan direview apa nggak, rezeki itu dari langsung Allah. aja datang aja ke BPOM, minta petunjuk dari BPOM. BPOM akan dengan senang hati, apalagi ini UMKM ini akan dilindungi, akan dibikin berkembang, bukan dimatikan. Ya, mata pencarian orang. Kan banyak karyawannya. Oke ya. Kalau soal ini Kak, soal kerudung yang disebutkan bahwa menutupi produk orang lain. Itu kerudung itu udah ini sebenarnya kisah-kisah lalu yang dikorek-korek lagi. Itu awal-awal saya merintis ya di tahun 2019 pas masa Covid waktu itu ya, pas masa Covid. Ini saya perlu ceritakan juga ya ke kalian ya, karena ini udah rame banget. Jadi saya punya supplier yang ngebuatin hijab-hijab saya. Waktu itu saya masih belajar maklun untuk membuat brand sendiri. Kalau sekarang kan udah brand ya, dulu masih maklun. Jadi saya punya ide untuk membuat hijab yang ada bandu-bandunya gitu. Terus supplier saya memilih bahan yang dari Umama itu, dia buatlah hijab tadi. Waktu itu banyak membantu masyarakat UMKM karena produk itu viral di mana-mana. Dan saya tidak menempelkan brand sama sekali di sana. Saya tidak menempelkan karena kita baru belajar juga untuk maklun. Ya, jadi cuma supplier itu yang namanya bando di sini, payet-payet di sini, payet-payet di ujungnya, jadi mungkin yang Umamanya itu ketutup ya. Tapi itu tidak ada maksud untuk kayak menipu, merekayasa, itu nggak ada maksud sama sekali. Jadi itu penjualan banyak di tengah-tengah sehabis Covid itu laris manis. Jadi banyak, jadi permintaan sampai kewalahan itu, yang. Jadi yang kebantu tahu nggak di sini siapa? Di tengah-tengah Covid yang orang itu tukang payet. Saya ingat banget waktu itu ya, tukang payet di mana-mana menjahit itu karena yang terjual puluhan ribu pieces pas itu. Makanya saya agak ibu-ibu rumah tangga pas Covid itu benar 2019 ke 2020 ya, 2021 tuh. Sorry ya, 2020 kejadian itu. Hijab itu pas siap-siap Covid. Jadi banyak yang terbantu gara jual-jual hijab itu. Nah, karena viral sekarang si brand Umama juga mengeluarkan statement kalau dia tidak pernah bekerja sama yang SS. Nyatanya pas masa itu di tahun 2020 itu karena produk kami terlalu banyak terjual sampai puluhan ribu hijab itu. Mereka yang ngajak kami kerjasama, istrinya ya, tapi sekarang dia mengakui kalau kami tidak pernah hubungan kerjasama sama SS ya. Ya nggak apa-apa kalau saya nggak mempermasalahkan ya, cuman kan itu jadi giringan netizen kalau opini ya. Tapi itu nggak masalah. Tapi yang paling penting kita sudah membantu ibu-ibu. Ya, dari hijab itu banyak sekali ibu-ibu yang udah terbantu. Karena pada masa-masa itu yang masih sulit ya. Masa-masa sulit banget, tapi makanya ibu-ibu tuh itu ngejahitin payetnya karena laris manis banget ya pada itu. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang jadi bahan giringan orang, bahan tertawaan. Ya namanya juga hidup ya. Apa kejelekan kita kalau bisa dikorek sampai mana lagi? Oh nggak bisa nih lewat skincare, tonjok lagi lewat baju. Nggak bisa nih lewat baju.
tonjok lagi lewat travelnya nggak bagus ini. Keluar dah, tonjok semua ditonjok-tonjok. Kasela maaf Kasela, soal laporan yang di Polda itu kan saling melapor, berarti Kasela sendiri siap menghadapi laporan dokter? Sangat siap, kita kooperatif. Dengan laporan dokter kita kooperatif. Aku berharap juga dengan laporan kita, dokter juga harus kooperatif. Kita sama-sama kooperatif. Berarti nggak takut sama sekali. Tidak. Saya demi itu yang lain kita sebagai memberikan spirit, yang lain jangan mau diintimidasi oleh dokter. Iya, saya mengintimidasi. Kalau misalnya kalian tanya penyesalan saya, ada rasa penyesalan nggak untuk ngelabrak dia malam itu? Sama sekali tidak. Karena mungkin dengan adanya ini ramai jadi kebongkar. Ini kejahatan apa misinya? Kejahatan ini apa misinya? Jadi terlihat kan di Bapak Kepala BPOM jadi ngeliat ini kenapa nih, kan benar yang dia bilang, pasti kalau ini nggak stop pasti bakal ada keributan dan saling melapor. Jadi sedikit pun rasa penyesalannya tidak. Semoga dengan kejadian ini bakal kebongkar semuanya dan kita mau menumpas kejahatan. Dan diduga ini masih banyak korban-korban lainnya yang belum berani speak up hari ini. Lihatlah nanti ini setelah semua ini masalahnya semoga pasti akan bakal ada korban-korban lainnya. Jangan takut ya. Berarti kalau dilaporkan pasal berlapis tidak takut Kasela? Enggak masalah. Dan menutup pintu damai? Apanya? Kasela tadi bicara soal travel, kemarin sempat heboh juga, artinya masyarakat ikut kesel karena memberangkatkan Isa Sega, akhirnya kan rame juga itu, seperti apa sih mungkin awalnya? Itu Dorce, almarhum Dorce bagaimana? Sekarang saya tanya, almarhum Dorce sampai naik haji, umroh, bagaimana pendapat kalian semua? Balikin itu. Saya nggak akan ulas, saya akan balikan bagaimana almarhum Dorce naik haji dan umroh. Jawablah Pak oleh kalian secara jujur. Yuk, udah. Bagus.